semuanya. Di sini Ibu akan mengajar tematik tema 7, subtema 3, pembelajaran kedua. Di sini Ibu mempunyai sebuah cerita. Tolong disimak dengan baik ya anak-anak Ibu. Marilah sama-sama kita simak cerita berikut. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Tiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Peluit kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Tadi di sini ada pertanyaan. Nah, anak-anak tolong dijawab ya. Oke, kita lanjut lagi ya anak-anak. Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Dan di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama ini adalah tanda kedalaman air. Kemudian tanda yang kedua, dilarang mendorong. Yang ketiga, dilarang terjun di kolam dangkal. Kemudian yang keempat, dilarang berenang sendiri. Yang kelima, dilarang berjalan di tepi kolam renang. Ikuti gurumu berkeliling di sekitar kolam renang. Temukan tanda bahaya yang ada di sana. Tentukan langkah yang harus kamu lakukan saat menemukan tanda tersebut. Patuhi peraturan di kolam renang, kita telah menjaga keselamatan diri sendiri. Kemudian, setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Cerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Mari kita simak cerita berikut. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Kelompokkan alat komunikasi yang terdapat pada teks bacaan di atas dalam tabel berikut. Di sini ada alat komunikasi tradisional, diantaranya daun lontar, prasasti, lonceng, dan gong. Sedangkan alat komunikasi modern adalah telegraf, telepon, dan telepon genggam atau ponsel. Coba anak-anak lengkapi kalimat berikut ya, berdasarkan yang sudah kalian simak tadi. Kira-kira kalimat yang tepat untuk melengkapi titik tersebut kira-kira apa ya jawabannya? Dikerjakan di buku kalian masing-masing ya. Lanjut menyimak lagi anak-anak. Di sini Udin membaca buku tentang komunikasi. Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Cerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Ini memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Dan Edo menanggapi dengan penuh semangat. Pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Din, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena setiap orang pasti berbeda, memiliki sifat yang berbeda-beda.
ada yang pendiam dan pemalu. Ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikutnya, beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat sopan, ciri-cirinya menghormati setiap orang. Jenis sifat sombong, ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari orang lain. Jenis sifat keras kepala, ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jenis sifat rendah hati, ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Kemudian yang terakhir, jenis sifat humoris, ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Selain sifat-sifat di atas, masih banyak lagi sifat lainnya. Cari tahu bersama temanmu ya. Ketemu dengan teman kalian, bisa didiskusikan tentang perbedaan sifat dan kebiasaan temanmu. Apakah saat berkomunikasi terjadi masalah? Kadangkala saat berkomunikasi terjadi pertengkaran. Memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.